Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini, Ahad 30 April 2023, menangkap Andi Pangerang Hasanuddin. Ini peneliti antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, karena mengancam akan membunuh satu persatu warga Perserikatan Muhammadiyah. Benar sudah ditangkap dan rilisnya akan dilaksanakan besok, hari Senin. Itu kata Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Vivit Agustiari Bahtiar. Ini Agustiari Bahtiar ini, Andi Vivit Agustiari Bahtiar ini adalah putra mantan Kapolri Dai Bahtiar. Andi Pangerang sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah elemen Muhammadiyah di berbagai daerah ke polisi. Laporannya tersebar di Polda Jatim, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Salah satunya itu juga dilaporkan oleh pemuda Muhammadiyah ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Sebelumnya sempat melaporkan ke Polda, tapi disarankan ke Polda Metro Jaya, tapi kemudian disarankan langsung ke Mabes Polri. Dan kasus tersebut karena tersebar di berbagai Polda, akhirnya ditarik ke Bareskrim, dan kemudian Bareskrim juga sudah memeriksa Andi Pangerang bersama dengan saksinya dari pemuda Muhammadiyah dan sebagai saksi pelapor dan juga saksi ahli. Dan rupanya setelah pemeriksaan dari tiga pihak itulah polisi Bareskrim memutuskan kasusnya sudah bisa ditingkatkan menjadi tidak pidana dan sebagai tersangkanya adalah Andi Pangerang Hasanuddin. Kasus yang cukup menghebohkan ini dipicu adanya perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah yang menggunakan hisab memutuskan dengan menggunakan metode hisab, maksud saya memutuskan tanggal bahwa tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah itu jatuhnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Sementara pemerintah yang menggunakan perhitungan atau metode ru'yat memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah itu jatuh pada hari Sabtu 2023. Perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal ini sebenarnya sudah biasa ya, sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu dan tidak muncul persoalan. Hanya tahun ini memang sedikit muncul persoalan di kota Pekalongan, misalnya wali kota Pekalongan dan juga di kota Bumi, wali kota Sukabuminya itu menolak warga Muhammadiyah yang rencananya akan menggunakan lapangan di kota tersebut untuk melakukan sholat Idul Fitri. Namun kemudian setelah muncul berbagai protes, hal itu bisa diselesaikan dan akhirnya warga Muhammadiyah bisa melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Jadi tidak ada sama sekali kemudian keributan di berbagai kota. Kita melihat banyak sekali warga Muhammadiyah dan juga warga yang sepakat dengan penentuan tanggal 1 Syawal jatuhnya pada hari Jumat itu datang sholat berbondong-bondong. Begitu juga kemudian ketika akhirnya pada hari Sabtunya itu juga pelaksanaannya sama, berlangsung lancar. Nah, di tengah kedamaian semacam itulah rupanya peneliti senior dari BRIN, peneliti senior bidang antariksa dari BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin, mengunggah di akun Facebooknya tentang adanya perbedaan itu. Profesor Thomas Jamaluddin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8, dan ini dia adalah anggota tim unifikasi kalender Hijriah Indonesia. Di akun Facebooknya itu dia mengungkit lagi soal ini, soal padanya perbedaan itu, dan dia mengingatkan seharusnya perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal itu tidak perlu terjadi jika umat Islam itu mengikuti ketentuan di dalam Al-Quran. Dia mengutip beberapa ayat yang menyatakan di situ bahwa pentingnya umat Islam itu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Dalam hal ini maksudnya tentu adalah keputusan pemerintah yang menetapkan tanggal 1 Syawal jatuhnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Dan dia juga mengutip edaran dari Majelis Ulama Indonesia soal ini. Unggahan Profesor Thomas Jamaluddin di akun Facebooknya inilah yang kemudian mengundang sejumlah perdebatan. Banyak komentar yang mengkritisinya, bahkan membulinya, namun ada juga yang mendukungnya. Semua komen-komen itu dilayani satu persatu oleh Profesor Thomas Jamaluddin. Rupanya karena seniornya ini dinilainya telah dibully, Andi Pangerang Hasanuddin akhirnya ikut memberi respon.
dia menduga para pengkritik dan pembuli Profesor Thomas Jamaluddin ini semuanya adalah warga Muhammadiyah. Andi Pangeran Hasanuddin membalas komentar seorang netizen dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Profesor Thomas Jamaluddin pada tanggal 23 April 2023. Jadi sehari setelah hari raya yang ditentukan oleh pemerintah. Dan kemudian di situ Andi Pangeran Hasanuddin itu melontarkan ancaman. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya? Semua Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Kebebasan. Banyak bacot emang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian, kata Andi. Masih ada lagi unggahan-unggahan lain dia yang menyerang warga Muhammadiyah. Komentar Andi Pangeran Hasanuddin ini rupanya kemudian menimbulkan kehebohan dan mengundang kekagetan. Apalagi kemudian banyak yang men-screenshotnya dan mengunggahnya di akun media sosial. Salah satunya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yakni Ma'mun Murad Al-Barbasi. Dia mengunggah di akunnya screenshot dari ancaman-ancaman dari Andi Pangeran Hasanuddin itu dan mencolek akun Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, dan masih ada beberapa lagi termasuk juga Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Andi Pangeran juga kemudian oleh sejumlah pengurus Muhammadiyah itu dilaporkan ke polisi. Menyadari bahwa unggahannya mengundang kehebohan, Andi Pangeran kemudian menyampaikan permintaan maaf dengan membuat surat terbuka kepada Muhammadiyah di atas kertas yang ditandatangani di atas materai Rp6.000 dan di situ dia juga mengaku dia berencana akan menemui pimpinan Muhammadiyah untuk meminta maaf secara langsung. Namun permintaan dari Andi Pangeran Hasanuddin ini ditolak oleh anggota pimpinan pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas yang menurut dia nggak perlulah untuk bertemu lagi dengan Andi Pangeran Hasanuddin karena ini sudah masuk ranah pidana. Jadi lebih baik diselesaikan oleh kepolisian saja. Andi Pangeran Hasanuddin kemudian diperiksa oleh Polres Jombang, Jawa Timur, ini sesuai dengan domisilinya. Dia datang ke Polres ditemani oleh ibu kandungnya dan menurut polisi ibunya itu mengaku sebagai warga Muhammadiyah. Namun setelah dicek oleh pengurus daerah Muhammadiyah Jombang, tidak benar bahwa keluarga dari Andi Pangeran Hasanuddin itu adalah warga Muhammadiyah, sebab biasanya kalau warga Muhammadiyah mereka bisa dibuktikan dengan punya kartu anggota dan sebagainya. Rupanya sudah diklarifikasi dan ternyata mereka tidak terdaftar dan tidak punya kartu anggota. Selain dilaporkan ke polisi di beberapa Polda, Andi Pangeran Hasanuddin ini juga kemudian diperiksa oleh Majelis Kode Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam pemeriksaan yang berlangsung hari Rabu yang lalu, dia mengaku bersalah dan dinyatakan juga melanggar kode etik. Namun bentuk hukumannya seperti apa yang akan dijatuhkan itu rupanya baru akan diputuskan nanti pada tanggal 9 Mei. Namun sebelum putusan etik jatuh, Andi Pangeran Hasanuddin kemudian sudah ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Tentu saja polisi tentu punya pertimbangan mengapa kemudian memutuskan sampai kemudian Andi Pangeran ini harus ditangkap karena kemarahan warga Muhammadiyah terhadap Andi Pangeran ini juga luar biasa meskipun sejauh ini tidak muncul sikap-sikap yang tindakan-tindakan yang bersifat destruktif ya. Selain Andi Pangeran, sesungguhnya warga Muhammadiyah gitu dalam hal ini pemuda Muhammadiyah juga melaporkan Profesor Thomas Jamaluddin yang dinilai memicu peristiwa ini dan dia dinilai sebagai provokator. Sebab dari jejak digitalnya itu sangat terlihat Profesor Thomas Jamaluddin itu secara konsisten selalu mempersoalkan keputusan warga Muhammadiyah yang dalam penentuan hari-hari besar Islam itu berbeda dengan pemerintah karena mereka menggunakan metode hisab bukan metode ru'yat. Dan Profesor Thomas Jamaluddin menganggap bahwa metode hisab atau wujudul hilal yang digunakan oleh warga Muhammadiyah ini sebagai secara ilmu pengetahuan sudah usang dan ini juga menunjukkan egosentris sebagai organisasi. Jadi sesungguhnya menurut penilaian warga Muhammadiyah, Profesor Thomas Jamaluddin ini sudah lama membuli warga Muhammadiyah karena beda dalam penentuan hari dengan menggunakan metode metode hisab tadi ya. Unggahan Thomas ini dianggap sebagai bentuk provokasi sehingga Andi Pangeran tersulut emosinya dan akhirnya mengancam warga Muhammadiyah.
Nah, ketika ribut-ribut komen Andi Pangerang dan kemudian ada laporan ke polisi itu, Profesor Thomas langsung membuat pernyataan permintaan maaf kepada warga Muhammadiyah. Dalam unggahannya di akun media sosialnya, Profesor Thomas Jamaluddin menulis begini, masih dalam suasana bermaaf-maafan, dengan tulus saya memohon maaf atas sikap kritis saya kepada kriteria wujudul hilal yang saya anggap usang secara astronomi dan sikap ego organisasi yang menghambat dialog menuju titik temu. Tidak ada kebencian atau kedengkian saya pada organisasi Muhammadiyah yang merupakan aset bangsa yang luar biasa. Niat saya hanya mendorong perubahan untuk bersama-sama mewujudkan kesatuan umat secara nasional lebih dahulu. Saya mengulang-ulang setiap ada perbedaan pada hari raya untuk mengingatkan bahwa perbedaan ini mestinya bisa diselesaikan, tidak dilestarikan. Sekali lagi saya mohon maaf dengan tulus kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman yang terjadi. Namun banyak yang menilai permintaan Profesor Thomas Jamaluddin ini tidak tulus ya. Ini sekedar upaya dia untuk menghindari jeratan hukum seperti yang menimpa Andi Pangerang Hasanuddin, anak buahnya di BRIN. Nah, setelah Andi Pangerang ditangkap, apakah Bareskrim juga akan melakukan tindakan yang sama terhadap Profesor Thomas Jamaluddin? Sebab kemarahan Andi Pangerang ini seperti juga diakui oleh Profesor Thomas Jamaluddin, kelihatannya dipicu oleh kontroversi unggahan Profesor Thomas yang dianggap menyerang warga Muhammadiyah. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.